Namun, di era globalisasi dan teknologi digital, akuntan sering menghadapi tantangan etis seperti konflik kepentingan dan manipulasi data. Penguatan profesi akuntan melalui kode etik IAI yang selaras dengan standar internasional ISDA sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan mendukung tata kelola yang baik. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan etika profesi akuntan. Yang kedua, mengapa etika profesi akuntan harus dipatuhi? Lalu, apa saja kode etik profesi akuntan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI? Kemudian, bagaimana tanggung jawab Ikatan Akuntan Indonesia dalam upaya menegakkan etika profesi akuntan? Lalu yang terakhir, bagaimana tata cara penegakan disiplin anggota Ikatan Akuntan Indonesia? Tujuan penulisan yang pertama, memahami konsep, penegakan, dan manfaat etika dalam profesi akuntansi berdasarkan panduan hukum dan kode etik IAI. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kode etik profesi akuntan Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi upaya Ikatan Akuntan Indonesia dalam penegakan etika profesi akuntan. selanjutnya, manfaat penulisan untuk akademisi membantu memperdalam pengetahuan konseptual dan praktis tentang etika profesi akuntan serta dampaknya pada sistem ekonomi, sosial, untuk meningkatkan pemahaman kolektif masyarakat mengenai pentingnya etika akuntansi untuk menciptakan keuangan yang transparan dan berintegritas. Etika. Definisi etika profesi akuntan. Yang pertama, etika dalam bahasa Yunani yang berarti kata ethos berarti adat istiadat, kebiasaan, dan kelakuan manusia. Profesi, pekerjaan yang menuntut pembaharuan keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian etika profesi adalah nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu. Etika profesi akuntan merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral, kejujuran, integritas, objektivitas, profesionalisme yang harus diterapkan akuntan dalam pelaporan keuangan dan audit, mencakup kewajiban terhadap masyarakat, investor, dan pihak lain yang bergantung pada informasi keuangan. Landasan teori etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang harus diterapkan oleh para akuntan dalam melaksanakan tugas mereka. Etika profesi akuntansi juga mencakup kewajiban akuntan terhadap masyarakat, investor, pemegang saham, dan semua pihak yang bergantung pada informasi keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya, pentingnya etika profesi akuntan. Pertama, menjaga integritas. Akuntansi berhubungan erat dengan perhitungan keuangan yang vital dan rawan penyimpangan. Etika menjadi guideline agar akuntan tetap berada di jalur yang benar. Lalu untuk mencegah penyimpangan, penerapan akuntansi yang menyimpang dapat mengarah pada perbuatan kriminal seperti penggelapan uang, rekayasa dana, dan korupsi yang merugikan negara atau perusahaan. Terakhir, untuk mempertahankan kepercayaan publik. Etika yang kata esensial untuk menjaga integritas laporan keuangan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Lalu untuk kode etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, prinsip etika, Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Kode etik IAI mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, seperti kepentingan umum. Kepentingan umum bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan, dan menunjukkan komitmen profesional.
Lalu integritas, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas, menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, prinsip etika, kompetensi dan kehati-hatian, mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional yang disyaratkan, serta bertindak sungguh-sungguh sesuai standar profesional dan teknis terkini. Kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Perilaku profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan, bertindak demi kepentingan publik, dan menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi. Standar teknis, melaksanakan jasa sesuai standar IAI dan peraturan terkait. Tanggung jawab IAI dalam penegakan etika. IAI menetapkan kode etik serta standar profesi untuk mendorong perilaku profesional dan memastikan setiap akuntan memenuhi tanggung jawabnya secara etis. Selanjutnya, melalui program pendidikan profesi berkelanjutan, IAI memastikan bahwa kompetensi akuntan selalu meningkat, termasuk pemahaman terhadap regulasi dan etika terkini. Dan IAI kerap bekerja sama dengan entitas lain seperti pengawas keuangan untuk memitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya dan memperkuat integritas profesi dengan meningkatkan pembinaan serta evaluasi sistematik berdasarkan kebutuhan industri. Sanksi profesi penegakan disiplin. Sanksi profesi diberikan kepada anggota IAI yang melanggar kewajiban profesional, standar profesi, kode etik, dan standar pengendalian mutu. Berdasarkan nomor 20. Berdasarkan PO IAI nomor 20 tahun 2020, peringatan tertulis bentuk pelanggaran ringan dikenakan maksimum 3 kali dalam 2 tahun berturut-turut. Lalu pembekuan sementara untuk pelanggaran berat dikenakan paling banyak 2 kali dengan durasi maksimum 2 tahun. Lalu pemberhentian tetap untuk pelanggaran sangat berat, termasuk pembatalan sertifikat CA dan atau sertifikat IAI lainnya. Sanksi tidak harus berurutan, tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Anggota yang dikenai sanksi terkait kode etik dan review mutu akan diumumkan di website IAI. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan ini, etika profesi akuntan adalah fondasi krusial menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan profesi akuntansi di era globalisasi serta korupsi keuangan. Didefinisikan sebagai nilai moral, kejujuran, objektivitas, kompetensi. Wajib bagi akuntan dalam pelaporan dan audit. IAI tetapkan kode etik selaras ISBA, prinsip kepentingan umum, integritas, dan kerahasiaan, dan dengan sanksi bertingkat via peraturan nomor 2 tahun 2020. Meskipun demikian, tantangan sistemik seperti kurangnya penekanan etika dalam pendidikan masih menjadi hambatan, sehingga penguatan etika ini esensial untuk mendukung tata kelola ekonomi yang baik. Yang terakhir, saran berupa kurikulum etika. Institusi pendidikan dan IAI harus memperbesar porsi kurikulum etika dengan simulasi kasus nyata. Pendidikan lanjutan mewajibkan pendidikan profesi lanjutan yang intensif untuk akuntan. Lalu pengawasan ketat, memperketat pengawasan dan sanksi melalui kolaborasi dengan lembaga seperti KPK dan penelitian dampak teknologi, mendorong penelitian empiris mengenai dampak teknologi terhadap objektivitas akuntan, guna membangun budaya integritas yang lebih kuat. Oke, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami.
Untuk selanjutnya, teman-teman bisa bertanya Sesi tanya jawab. mengenai materi yang kami bawakan. Dipersilahkan. Berapa pertanyaan? Bebaslah berapa. Halo. Itu bisa dijawab dulu. Apanya? Ini. Itu. Najib. Ya, Itu ya. Revi, apa yang mau ditanyakan? Oke, yang pertama itu Revi. Mas Revi, silahkan. Silakan bertanya. Izin masuk teman-teman. Ini perlu on cam nggak kira-kira? Perlu. Boleh. Bebas. Oke, udah kan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompoknya Siva, Faris, sama Nova, izin masuk sebelumnya. Di sini kan di Indonesia sendiri atau mungkin di sekitar kita itu banyak sekali kasus-kasus tentang manipulasi laporan keuangan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari beberapa kode etik yang tadi telah disampaikan, itu menurut teman-teman itu kode etik mana saja yang sering diabaikan oleh instansi-instansi tersebut sehingga mereka masih sering melakukan manipulasi di laporan keuangan seperti itu. Terus yang kedua, kan tadi ada lembaga kalau nggak salah yang namanya IAI, betul? Nah, Betul. di situ tuh menurut teman-teman apakah sudah efektif dalam menerapkan semua peraturan atau kode etik dalam akuntansi ini di Indonesia? Nah, mungkin nanti jikalau iya bisa dijelaskan mengapa sudah cukup efektif, kalaupun tidak mungkin bisa dijelaskan kembali seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Revi. Ini kami diskusikan dulu untuk jawabannya. Monggo silakan. Untuk yang lain, apakah ada tambahan? Mau dijawab dulu. Mau tampung dulu. Ini pertanyaan dari Mas Revi kami tampung dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ini. Oke, untuk Yola, silakan on cam dulu dan bertanya. Dipersilakan. Maaf Mbak, saya nggak bisa on cam. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa langsung ke pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sebelum pertanyaan ada pernyataan dulu. Oke. Dalam kasus Jiwasraya, nah itu kan terdapat manipulasi data tuh dari akuntan ya. Nah, sebagaimana kita tahu, Jiwasraya itu kan perusahaan di bidang asuransi. Nah, kemarin itu kan rugi sampai sekian triliun itu. Nah, di sini akuntan itu ya ada apa ya? Dia tuh kayak di tengah antara
masyarakat dan perusahaan Waduh, ngeri, ngeri, ngeri. gitu. Kalau dia memihak ke perusahaan, Etika profesi. nah dia tuh cenderung memanipulasi data keuangannya begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang akuntan harus menyeimbangkan kedua kepentingan yang bertentangan Ya, sore bisa, malam bisa. ketika menghadapi tekanan untuk menyembunyikan kebangkrutan perusahaan, Mulai, 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 mulai. Mulai, mulai. dan bagaimana tanggung jawabnya kepada publik. Begitu saja, Mbak. Oke, itu pertanyaan dari Mas Yowa. Kami tampung dulu. Terima kasih sudah berpartisipasi bertanya ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Ditunggu ya.
Apa sih? Wes urung. Sulit banget. Ay. You're gonna be popular. Nah ini belum ditandatanganin suratnya. Terus HP-nya kapan tadi? Sih, kuwi wae lah jinggo. Iksa sarasi babar sih. Syukurna biha. Baru nanti Pak Berto. Jadi kamu dulu yang jawab. Oke, ini kami sudah selesai diskusi tentang pertanyaan dari Mas Nazif dan juga Mas Yowa. Jadi untuk pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Revi dulu ya, Mas Nazif. Untuk pertanyaan, untuk jawabannya dijawab sama Mbak Nufa. Oke, Nazif tadi kan bilang kode etik mana saja yang sering dilanggar atau dimanipulasi di keuangannya itu yang pertama itu di integritas, karena pelanggaran terjadi ketika akuntan terlibat dalam penipuan seperti manipulasi data, laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian dan menciptakan laba semu. Kemudian pada bagian objektivitas, dalam banyak kasus akuntan terbukti terpengaruh oleh manajemen atau pihak ketiga sehingga gagal memberikan opini yang tidak bias. Kemudian pada bagian kehati-hatian, itu pelanggaran terjadi ketika audit dilakukan tanpa kehati-hatian yang memadai, kertas kerja tidak lengkap, atau akuntan gagal mendeteksi ketidaksesuaian yang jelas. Lalu untuk lembaga IAI sudah efektif dalam menerapkan peraturan di Indonesia, itu secara umum dinilai efektif dalam menerapkan standar dan memajukan profesi akuntansi, meskipun penilaian efektivitas keseluruhan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan kriteria evaluasi yang digunakan. Seperti itu. Nah. Lagi? Ya. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan Mas Revi. Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Ya, Mas Revi boleh Silakan. ditanggapi. Izin menanggapi terkait efektivitas tadi ya. Saya di sini sedikit menggarisbawahi dapat ditentukan dari berbagai kriteria tadi, seperti itu yang dijelaskan. Oke, nah dari teman-teman sendiri itu mungkin saya meminta pendapat dari teman-teman saja terkait kriteria tersebut itu kan pasti banyak ya untuk suatu penilaian keefektifan dari suatu instansi. Nah, dari teman-teman secara keseluruhan, karena tadi saya sempat mendengar juga dari Mas Yowa ternyata juga masih ada beberapa pelanggaran, dan itu salah satu bukti nyata juga di Indonesia. Namun apakah perannya dari IAI ini itu tuh sejauh
ini itu menurut kalian tuh benar-benar efektif enggak gitu loh. Soalnya kan semisal itu efektif dan tadi ada beberapa kriteria juga, harusnya dari kalian juga bisa menyebutkan kriterianya apa saja. Dan juga karena saya tuh masih janggalnya di sini, itu tuh masih banyak banget kan hal-hal yang masih dimanipulasi, makanya saya rasa itu sedikit penegakannya ini tuh juga sedikit kurang gitu. Oke, mungkin kami diskusikan kembali ya untuk jawabannya. Kami rangkum dulu poin-poin dari pertanyaan Mas Revi. Terima kasih atas tambahannya. Ditunggu ya. Kalau nggak salah. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yuwa terlebih dahulu, tidak masalah. Oke, terima kasih. Ya udah. Oh ya udah. Untuk jawaban dari pertanyaan Mas Yuwa itu akan dijelaskan oleh saya. Ya. Menanggapi pertanyaan dari Mas Yuwa tadi, bagaimana seorang akuntan harus menyeimbangkan dan menghadapi tekanan untuk kebangkrutan perusahaan seperti kasus Jiwasraya. Nah, ketika perusahaan berada di ambang kebangkrutan, akuntan berada dalam situasi dilema. Itu antara mempertahankan keberlangsungan perusahaan atau menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik. Nah, kalau pada kasus Jiwasraya itu, kanan muncul untuk menampilkan laporan keuangan seolah-olah sehat agar tetap dipercaya investor dan nasabah. Nah, akuntan itu harus profesional, harus tetap menjaga integritas meskipun banyak tekanan. Akuntan harus menolak kalau ada hal-hal kayak manipulasi laporan aset, rekayasa cadangan asuransi, pengakuan keuntungan yang tidak wajar. Kamu mau jawabnya? Nah, di industri asuransi itu uang yang dikelola itu uang masyarakat. Jadi akuntan harus siap dengan segala risikonya. Dalam kasus Jiwasraya, keterlambatan itu jadi salah satu penyebab perusahaan hampir bangkrut sehingga rugi besar bagi nasabahnya. Nah, akuntansi itu harus mengikuti kepatuhan regulasi Disimpan, tapi sesuai minta tolong yang bagian standar ya Allah, akuntansi, di antaranya PSAK dan aturan OJK, audit dan penilaian aset yang wajar, dan pengungkapan going concern. Oke, sama-sama. Jika terjadi kebangkrutan, akuntansi harus mencatat di laporan audit. Nah, kesimpulannya, akuntan itu harus menyeimbangkan antara tekanan manajemen dan tanggung jawab publik. Harus berpegang pada etika, transparansi, dan kepatuhan hukum. Nah, mungkin itu saja Mas Yowa jawaban yang bisa saya berikan. Oke, untuk Mas Yowa, apakah ada tambahan sudah cukup membantu? Mohon ditanggapi. Saya saya tanggapi ya. Bentar, ada motor lewat. Ya. Oke, dari kasus Jiwasraya ini kan si akuntan ini tidak bisa menyeimbangkan antara perusahaan dan klien. Nah, berarti itu kan bukti bahwa dia itu
tidak memegang teguh etika akuntansi. Begitu ya. Oke. Menurut kalian, apakah sanksi yang sudah dibuat oleh IAI ya? IAI itu sudah sudah mencakup semua nggak sih, apa ya bahasanya itu? Sudah memberi efek jera belum kepada si akuntansi ini? Seperti itu. Dan juga saya ingin menambahkan pertanyaan, apakah di IAI ini sudah melindungi laporan dari masyarakat gitu, seperti itu. Maksudnya kalau ada masyarakat melaporkan kecurangan terhadap suatu perusahaan, apakah IAI itu akan melindungi si pelapor tersebut? Dan juga IAI ini melindungi juga atau tidak untuk akuntansi ini yang jujur gitu. Gimana ya bahasanya? Ya, intinya kalau seorang ingin jujur tapi diintervensi begitu, nah, dan melapor ke IAI. Nah, apa IAI itu juga membantu melindungi atau enggak gitu loh intinya. Bisa apa perlu saya ulangi? Boleh dirangkum aja poin-poinnya yang pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir itu, apakah IAI ini melindungi laporan dari seorang pelapor, dan apakah IAI ini juga melindungi dari si akuntansi yang jujur gitu? Oke, kami simpan pertanyaannya. Terima kasih atas tanggapannya, Mas Yola.
jawabnya ini nggak sih? Tadi tuh aku denger deh. Oke, ini saya kembali ke pertanyaan dari Mas Refli, pertanyaan tambahannya. Poinnya adalah apakah peran dari IAI sejauh ini sudah efektif atau enggak? Nah, menurut kami belum sepenuhnya efektif karena masih banyak perusahaan atau organisasi yang membutuhkan jasa akuntan publik. Nah, intinya tuh karena etika profesi akuntan itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga karakter. Sistem tidak bisa mengatur perilaku, tapi tidak selalu bisa mengubah niat. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran gitu, Itu di etikanya gitu. iya, mungkin ada tekanan dari manajemen atau dari internalnya, jadi nggak selalu tentang Itu IAI-nya. iya IAI-nya. Gimana ya ngejelasinnya? Pokoknya, walaupun kode etik IAI itu sudah dijalankan, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran, itu karena etika bukan hanya pengetahuan, tapi juga karakter. Jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut balik lagi ke diri masing-masing. Intinya begitu, Mas Refli. Apakah nyambung atau ada jawaban lainnya? Terus tadi yang bagian kriteria penilaian itu apa saja? Kriteria penilaian. Bentar ya. Mana berita? Kriteria penilaian. Kriteria. Enggak dapat. Ada apa sih? Kriteria. Maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya mengenai kriteria? Tadi teman Anda itu sempat menjawab di poin untuk penilaian dari kinerja Ikatan Akuntan Indonesia ini tuh dinilai dari beberapa kriteria seperti itu. Jadi saya mau bertanya di sini tuh mungkin dapat dijelaskan saja, dapat disampaikan tidak terkait kriteria tersebut tuh yang menjadi penilaian dari IAI ini tuh apa saja seperti itu. Kriteria, boleh diulang lagi kriteria yang menjadi penilaian. Oke. Oke, untuk tambahan kriteria, tunggu sebentar lagi ya. Itu dulu aja. Karakter sama nggak sih? Harusnya sama. Ini saya tadi. Ini aja. Mau langsung jawab. Kriteria. Bentar, tadi apa sih soalnya? Kriteria. Mas Najib mau jawab pertanyaannya tadi. Kriteria yang menjadi penilaian Ikatan Akuntan Indonesia itu yang pertama kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, yang kedua itu ada pemeliharaan kompetensi profesional atau PPL, lalu kepatuhan terhadap standar profesi dan standar teknis, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya.
Mungkin cukup dari saya seperti itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Revi. Sangat terima kasih. Untuk selanjutnya, Saya dari- akan menjawab pertanyaan dari Mas Yowa. Pertanyaan Mas Yowa tadi, apakah sanksi yang dibuat IAI sudah memberi efek jera kepada akuntansi yang melanggar? Jawabannya tergantung. Ada orang kayak gitu, tapi nggak semua gitu Mas, maksudnya. Nah, sanksi-sanksinya itu biasanya peringatan tertulis, pembukuan sementara, sampai diberhentikan tetap. Contohnya, pada Februari 2024, IAI mencabut keanggotaan seorang anggota akuntan karena pemalsuan sertifikat. Nah, efek jerahnya itu belum maksimal karena beberapa faktor. Di antaranya, kasus yang diungkap dan diproses itu relatifnya kecil dibanding potensi pelanggarannya, sehingga banyak kasus-kasus yang luput, yang tenggelam gitu Mas. Belajar mandiri. Contohnya kasus-kasus besar kayak kebangkrutan perusahaan, bank, koperasi, manajemen. Nah, sanksi-sanksi seperti itu nggak cukup buat mencegah kecurangan serius. Ada praktek-praktek pelanggaran yang banyak muncul sehingga mengabaikan sanksi internal. Kalau mereka itu berpikir dampaknya kecil, jadi kayak nyepelein aturan gitu Mas. Nah, kalau dalam literatur manajemen profesi sering disebut bahwa hukum formal plus sanksi administratif dan pengawasan eksternal itu biasanya buat pelaku-pelaku itu punya efek jera kalau dikasih sanksi itu. Kesimpulannya sih udah ada tapi belum cukup efektif, karena efek jera itu benar-benar terjadi kalau sistem pengawasan bersama, regulasi eksternal dan transparansi publiknya mencapai ranah pidana atau korporasi. Sepertinya itu saja yang bisa saya berikan jawabannya ke Mas Yowa. Apakah sudah cukup atau ada yang lain mungkin? Silakan Mas Yowa. Oke, Satu lagi tadi ya Mas. iya. Bentar. Bentar. Di pertanyaan kedua, apakah IAI sudah melindungi laporan dari pelapor dan melindungi akuntansi yang jujur? Nah, IAI itu punya kerangka untuk melindungi pelapor yang melapor. Itu mengadopsi kode etik internasional dari International Ethics Standards Board for Accountants atau yang disingkat ISBA. Dalam ISBA itu ada bagian khusus yang disebutkan bahwa seorang akuntan dapat melakukan pengungkapan kepada otoritas atau pihak yang berwenang jika ada ketidakpatuhan terhadap hukum yang material, asal dilakukan dengan kehati-hatian. IAI juga menyediakan saluran pengaduan untuk melaporkan pelanggaran etika dan standar oleh anggota yang melanggar. IAI menegaskan bahwa mereka mendukung upaya perlindungan konsumen pengguna jasa akuntan. Artinya mereka secara institusional
mendukung adanya tanggung jawab secara akuntan. Nah, tapi perlindungannya mungkin belum selalu efektif di praktek langsungnya. Dalam praktek, berdasarkan riset, banyak auditor dan akuntan yang takut melakukan whistleblowing karena personal cost. Itu menyangkut resiko karir, reputasi, dan bahkan dendam cukup besar. Kalau yang melindungi akuntansi yang jujur itu iya, karena IAI telah menyediakan landasan etis dan mekanisme formal untuk melindungi akuntan yang jujur melalui KEAI. Tapi efektivitas perlindungan itu ada banyak faktornya, termasuk keberanian pelapor, keberpihakan institusi, dan kultur organisasi. Ya, kesimpulannya, regulasinya ada tapi nggak menjamin bahwa semua akuntan jujur dan pelapor memperoleh perlindungan yang penuh. Jadi jawabannya itu, Mas Yowa. Ada yang mau ditanyakan? Tanggapi? Mungkin cukup dari saya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Yowa. Terima kasih Mas Yowa atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain, apakah ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lain? Mungkin saya akan menambahkan jawaban yang sedikit relevan sama pertanyaan Mas Revi dan juga Mas Yowa tentang akuntan yang tahu etika, paham etika, tapi tetap melanggar etika. Ini karena kemauan lebih kuat daripada pengetahuan yang bermotif pada tekanan atasan atau internal seperti butuh uang, ambisi jabatan, atau budaya dari perusahaan. Nah, gunanya sanksi itu untuk mencegah tapi tidak menghilangkan pelanggaran. Di sini tidak ada sistem yang membuat semua orang jujur, namun sanksi itu berguna untuk membuat pelanggaran berkurang. Begitu. Mungkin sekian dari kami, atau teman-teman yang lain ada tambahan tentang materi kami, ada Presentasi kami. ya, apakah ada pertanyaan lainnya atau ada tambahan untuk menanggapi? Tolong direspon dulu, iya atau enggaknya. Sepertinya tidak ada ya. Cukup kalau dari saya cukup. Oke, cukup. Berarti sekian presentasi dari kami, hasil diskusi kami ya seperti ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada Wassalamualaikum salah kata. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.